Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada kepala kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan membaca. Teman-teman, untuk mulai kelas kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek hadiran Anda semua dulu ya. Yang pertama, Alfizatul Rahma, Hadir, Bu. Ayu Azhari, Hadir, Bu. Nola Mufita Sari, Hadir. Muhammad Adi Saputra, Familia Nur Nisa, Puput Harlinda, Rahmadini, Sania Presti Anhai, Hadir, Bu. Suci Hati Edi. Baik, apakah ada dari antara Anda semua yang tidak tersebutkan namanya? Tidak, Bu. Baiklah Anda semua, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan tentang apa saja kompetisi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan bahwasanya pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Fathul Makkah dan ibadah. Baik, yang pertama kita akan meneliti nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fathul Makkah. Lalu yang kedua, kita akan menunjukkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis faktor-faktor apa saja penyebab perdamaian pada masa Fathul Makkah tersebut. Lalu kita akan mengapresiasi apa saja kemuliaan dari Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah tersebut. Baiklah, sebelumnya apakah ada dari Anda yang tahu tentang peristiwa Fathul Makkah dan juga Haji Wada? Tidak, Bu. Baik, di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang Fathul Makkah tersebut. Jadi, Fathul Makkah itu adalah peristiwa di mana terjadinya penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad dan para sahabat pada tahun 630 Masehi. Sedangkan Haji Wada itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi pada tahun yang sama. Dan haji tersebut adalah peristiwa penting yang ada pada sejarah Islam. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang apa saja peristiwa yang terjadi pada Fathul Makkah dan Haji Wada. Dan jadi siswa sekalian bisa lebih tahu dan memahami tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan untuk mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sudah menyediakan materi yang sesuai dengan pembelajaran kita ini. Sebelum Ibu membagikan materi, sebelumnya Ibu sudah membagi Ananda menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, harap disimak baik ya. Kelompok 1, yang pertama, Alfizatul Rahma, Ayu Azhari, Nola Mufita Sari. Lalu yang kedua, Muhammad Adi Saputra, Familia Nur Nisa, dan Puput Harlinda. Lalu kelompok yang ketiga, Rahmadini, Sania Presti Anhai, dan Suci Hati Edi. Baik, bagi Anda yang kelompok 1, silahkan mengangkat tangan. Silahkan lihat temannya. Lalu untuk kelompok 2, silahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Anda semua untuk duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik, perhatikan, apakah Anda semua sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan beberapa materi dan juga soal kepada masing-masing kelompok.
Silakan dibagi, saya akan membagi nomor 1, 2, dan 3. Bagi saja ya. Baik anak-anak semua, tolong perhatikan dulu. Semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana aturan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, di mana anda duduk sekarang itu adalah kelompok asal. Itu dinamakan kelompok asal. Bagi kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya, anda akan bekerja dalam satu tim dengan cara mendiskusikan materi yang telah dibagi dan silakan jawab soal sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Selanjutnya, jika setelah anda itu telah diskusi, maka nanti Ibu akan membagi lagi kelompok selanjutnya, yaitu kelompok ahli, di mana kelompok ahli itu terdiri dari bagian nomor 1 akan bergabung dengan temannya yang nomor 1, bagian nomor 2 akan bergabung dengan temannya yang nomor 2, begitu pun dengan nomor 3. Dan anda semua akan membentuk sebuah kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Baik, apakah ada anda yang tidak mengerti? Silahkan bertanya. Baik, jika sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan memberikan anda waktu selama 20 menit untuk mengerjakan soal dan membaca serta memahami materi yang telah dibagikan. Baik, Bu. Baik Anda semua, apakah Anda semua telah selesai mengerjakan soal yang diberikan? Sudah, Bu. Jadi selanjutnya kita telah selesai. Kita persilakan kepada yang memegang nomor 1 untuk bergabung dengan temannya yang nomor 1 dan membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok nomor 1, begitupun dengan nomor 2 dan nomor 3. Baik, perkataan Anda dipersilakan. Baik, Bu.
kelompok ini masing-masing? Sudah, Bu. Selanjutnya, silakan Anda diskusikan dan cocokkan hasil jawaban Anda dengan teman yang menjawab nomor yang sama. Baik, jawaban Anda untuk mengerjakannya selama 10 menit. Perhatikan semuanya. Apakah mengenai semua aturan yang menjalankan tugas yang diberikan? Sudah, Bu. Selanjutnya dipersilakan kepada masing-masing nomor untuk kembali lagi ke kelompoknya. Baik, Bu. Karena semuanya telah kembali lagi ke kelompok asalnya, selanjutnya dipersilakan kepada masing-masing ananda untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada teman-temannya apa hasil diskusi di kelompok kita tadi. Baik, dipersilakan, dikasih waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Bu, kami dari kelompok 3 sudah selesai, Bu. Ya, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya ada
Anda semua telah selesai melakukan diskusi antar kelompok rekan teman, selanjutnya kita akan mengadakan presentasi di mana masing-masing kelompok akan mengirimkan satu utusan dan itu telah menentukan juga untuk kelompok 1 akan menjelaskan nomor 1, untuk kelompok 2 akan menjelaskan nomor 2, dan kelompok 3 akan menjelaskan nomor 3. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mengirimkan utusannya ke depan. Kepada kelompok itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasari, perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Fatu Makkah. Fatu Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Makkah pada tahun 10 Hijriah, yang mana peristiwa pembebasan ini merupakan titik pijak umat Islam pulang ke Mekah, tempat di mana Rasulullah dilahirkan dan Islam bermula. Strategi Rasulullah dalam memasuki kota Makkah dengan cara damai. Selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat penduduk Mekah gentar. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin merupakan peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah, yang mana sesuai dengan dalil Quran surat Al-Isra ayat 81. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mengirimkan tulisannya. Baik, di sini saya Ahmad Ibrahim Fida akan menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan haji wada. Menjelaskan secara singkat dari haji wada tersebut. Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa aku tidak dapat lagi bertemu kaum setelah ini. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyaratkan juga kepada Rasulullah. Haji wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istrinya. Haji wada diselenggarakan pada akhir tahun 10 Hijriah, 25 Zulkaidah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Haji wada juga menjadi kesempatan bagi Nabi untuk menyatukan umat Islam dan menyampaikan pesan-pesan pokok ajaran Islam. Setelah menyelesaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dan beberapa bulan kemudian beliau wafat. Itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan berikan kepada Ibu. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mengirimkan satu tulisannya untuk menjelaskan materi kepada kita bersama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari materi yang ketiga, yaitu apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathul Makkah dan Haji wada. Jawabannya itu yang pertama, Fathul Makkah meninggalkan kesan positif penduduk Makkah terhadap pribadi Rasulullah SAW khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Yang kedua, peristiwa Haji wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai tujuan mulia, bersikaplah lemah lembut dan tidak frontal. Kedua peristiwa ini menekankan pentingnya kedamaian, pengampunan, persaudaraan, dan keadilan dalam kehidupan umat Islam serta nilai-nilai universal yang relevan bagi seluruh umat manusia. Sekian, saya kembali ke Ibu. Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada dari Anda yang kurang paham atau
ingin bertanya mengenai pembahasan yang telah diberikan? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dan menegaskan kembali tentang apa saja materi yang telah Anda bahas. Baik, yang pertama kita masuk pada peristiwa Fatu Makkah. Siapa di sini yang bisa menjelaskan kembali apa itu peristiwa Fatu Makkah? Saya, Bu. Baik, silakan kepada Nola. Jadi, Fatu Makkah itu yang dapat saya pahami yaitu adalah peristiwa di mana pembebasan dari kota Makkah itu yang terjadi pada tahun 10 Hijriah, yang mana peristiwa tersebut itu merupakan titik pijak dari umat Islam pulang ke Makkah, yaitu di mana Rasulullah dilahirkan dan di mana Islam itu bermula. Terima kasih kepada Nola, jawabannya itu sangat sempurna sekali. Yang dapat Ibu simpulkan bahwasanya Fatu Makkah adalah proses pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada tahun 10 Hijriah. Baik, dari penjelasan yang telah diberikan oleh teman kita Nala, dapat kita ketahui bahwasanya Fatu Makkah adalah proses pembebasan kota Makkah pada tahun 10 Hijriah oleh Nabi Muhammad dan juga teman-temannya. Di mana pada proses ini terjadi sebuah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Muhammad memberikan beberapa pernyataan atau pesan kepada penduduk Quraisy untuk memberikan kelonggaran kepada beliau dan juga umatnya. Di mana pada masa itu terjadi juga sedikit konflik di antara kaum Quraisy dan Nabi Muhammad. Di mana pada perjanjian Hudaybiyah tersebut kaum Quraisy ini merasa terancam dan mereka itu melanggar janji yang telah diberikannya kepada Nabi Muhammad. Serta pada Fatu Makkah ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad itu membebaskan kota Makkah dari orang-orang yang zalim terhadap kota Makkah tersebut pada masa itu. Dan di sana pula lah terdapat atau terlahir kembali Islam itu dan menjadi sebuah kota yang hingga pada saat ini dimiliki oleh umat Islam. Dan seperti yang dikatakan Allah tadi bahwasanya Islam itu bermula di kota Makkah itu sendiri. Selanjutnya kita mulai tentang Haji Wada. Di sini siapakah dari anda yang dapat menceritakan kembali tentang apa itu Haji Wada? Saya, Bu. Baik, kepada Amel silakan. Baiklah, dari hasil yang saya pahami, Haji Wada itu adalah haji yang dilakukan Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah juga mengajak kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau dengan maksud menunjukkan kepada kaum muslimin bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan kepada Rasulullah. Sekian dari saya. Nah, benar sekali dari apa yang telah dijelaskan oleh teman kita Pak Media, bahwasanya Haji Wada itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Di mana pada haji Wada tersebut Nabi Muhammad memberikan sedikit khutbahnya di padang Arafah untuk mengingatkan kembali kepada umat Islam tentang apa saja prinsip-prinsip ataupun syariat Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam kepada umatnya. Dan haji Wada itu juga disebut dengan haji perpisahan, di mana setelah Nabi Muhammad melakukan haji tersebut, beberapa bulan kemudian setelah beliau kembali ke Madinah, beliau pun memutuskan apa adanya. Baik, dari kedua materi yang telah kita bahas, yaitu tentang Fatu Makkah dan juga Haji Wada, dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai siswa di era sekarang ini bisa mencontoh keteladanan yang ada pada diri Nabi. Itu yang pertama pada Fatu Makkah, di mana Nabi itu memaafkan orang-orang Quraisy yang telah zalim kepada beliau. Dan yang kedua, kita bisa mengambil sikap bijaksana Nabi, di mana Nabi bisa dengan luas dan luasa menghandle ataupun mengatur orang-orang Quraisy pada masa itu. Dan Fatu Makkah ini muncul sebagai bentuk kesatuan dan juga sebagai asal mula konstitusi Islam pada masa itu. Selanjutnya itu Haji Wada. Haji Wada itu adalah haji perpisahan, di mana di sana Nabi menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini pun tetap menikmati apa itu ajaran Islam dan kita tetap mengimani Allah sebagaimana yang telah diajarkan Nabi kepada kita. Jadi itulah penjelasan dari Ibu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu tentang Fatu Makkah dan juga Haji Wada. Apakah dari anda ada yang bertanya? Jadi jika tidak ada, cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu minta kepada anda semua untuk membaca dan memahami materi kita untuk minggu depan. Baik, Ibu.
dan untuk pulang. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akan mengucapkan doa kepada Allah.